Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di alam sebuah langit, oke? Bulangin. Sebuah langit. Jadi kita kali ini mau cakap-cakap, bahas-bahas aja. Cakap-cakap apa yang bisa dicakapkan aja lah. Jadi kan kita nih konten-konten kita bervariatif. Kita bisa nge-review, kadang kita main sport, kadang kita ini kayak gini camping, terus kadang juga kita mau buat podcast. Jadi kali ini mungkin kita mau buat podcast aja, ala-ala aja. Kita bahas apa-apa aja yang viral, apa-apa aja yang pengen kita bahas aja lah. Yang penting bebas aja nih. Ya kan? Bebas ya. Siap. Oke, John. Aku udah kasih kau tugas kemarin buat cari berita yang viral yang bisa kami bahas. Apa? Baru ini, John. Apa yang baru? Aku tengok banyak kali orang belanja Belanja? COD. Cuman salah barang nggak mau bayar deh, John. Balik kan. Udah dibuka barangnya, cuman itu. Itu tahu tuh beritanya. Ada kalian udah tahu juga gitu? Tahu juga. Oji tahu deh. Tahu juga ya. Kalau nggak salah itu yang ibu-ibu ya. Ada yang ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu. Kemarin ada juga yang bapak-bapak yang bapak-bapak ada Bapak-bapak juga. juga kan. Ya lah, habis lebaran banyak yang belanja soalnya kan. Sebenarnya habis lebaran banyak belanja karena kan THR itu cair semua tuh. Ya, apalagi kan kadang sebelum belanjanya sebelum lebaran tuh. Ya, belanja Karena sebelum udah lebaran. dibatasi. Jadi barangnya habis lebaran baru sampainya. Nah, lebaran baru sampai dan nggak untuk kemungkinan juga tuh aku tahu ada beritanya. Nih beritanya di sini tuh nanti. Cek kan ala-ala nanti editor kita nih di sini ya, tolong beritanya ya. Ini dia beritanya ibu ini. Kalau nggak salah dia kayak maki-maki kurirnya, ya kan ngomong goblok. Nanti di zoom ya, Be. Goblok. Ya kan cek gitu, Be. Jadi antara kasihan kurirnya atau ini mungkin kayak apa ya, masyarakat di Indonesia nih kayaknya masih belum tahu kayak sistem COD yang bahasanya kayak ya kan uang itu pas barang udah sampai harus dibayar, jangan dicek dulu barangnya ya, segelnya bakal rusak. Iya, betul. Gimana, Wak? Tapi kalau misalnya kita belanja nggak boleh kita cek dulu berarti kalau COD. Ya kalau COD enggak lah, wah kan barangnya kan dibungkus tuh, Iya, otomatis kalau nggak cocok nggak nggak dicek, bisa. nggak bisa. Oh, berarti barang udah sampai kita bayar ke kurir, Baru kita kita buka. cek, Kalau nggak cocok baru kita baru kita pulangkan. balikin. Oh, Seingat aku gitu ya, seingat Nggak aku bisa ya. juga lah, John. Kan udah kita buka dari plastiknya. Ya itu makanya tadi. Bisa. Tapi memang kayak kebijakan-kebijakan dari apa ya, toko online ya, kita bilangnya toko-toko Iya. online ini kan masing-masing kan macam-macam. Yang penting kalau memang kita mau balikkan barang biasanya sih barcode-nya nggak boleh rusak ya katanya. Barcode-nya itu kan ada kan. Segel-segelnya itu. Segel-segelnya itu nggak boleh Kita rusak. tengok dulu nih, cocok nggak nih ya sama aku gitu. Nah iya biasanya sih kayak gitu. Atau dia merepet karena lama kali nyampe kan, nggak bisa pakai lebaran kali tuh. Bisa jadi Bisa juga. jadi. Bisa jadi juga. Bisa. Nggak penting sumpah, nggak penting. Lain kali kalau belanja tuh jangan COD, udah. Jangan ngapain nggak usah COD lah. Kalau biar Langsung. beli aja langsung kan kedai-kedai di kedai-kedai Pak. Toko-toko di Iya. Medan juga Di Medan banyak, juga di Indonesia banyak, kan? banyak, di pajak juga banyak. Ibu itu mau cari apa? Cari murah. Cari murah, gratis ongkir. Anda nggak mau repot. Kok jadi marah-marah bos? Ini marah ibu itu lagi. Berarti kayak musik-musik. Shopee COD. Shopee COD. Nggak boleh Oh, boleh iya. promosi, promosi. nggak boleh promosi. Nggak boleh. Kalau menurut Kalau mau masuk apa juga Shopee. Shopee kalau mau kasih kami Jadi menurutmu John, sarannya apa John? saran ya. Kalau untuk COD itu John? Sebenarnya kok COD sih kalau menurutku ya, karena aku kan orangnya memang suka belanja online juga. Jadi maksudku kayak tenda ini, kemarin aku ada pesan tenda juga kayak Bang Oji, aku pesannya COD juga. Itu maksudnya kan intinya kayak sebelum kita beli barangnya kita baca reviewnya dulu, yang paling penting. Jangan pula nanti barang yang udah sampai nggak sesuai dengan yang kita harapin, ya kan. Yang penting lebih teliti aja sih kalau aku bilang. Karena kalau misalnya sebagai pemesan, karena kita sebagai pemesan, karena terkadang kalau misalnya kita udah beli barang dan barang itu nggak sesuai dengan yang kita mau, jangan kurir yang dimarahin. Salah Anda kenapa tidak teliti? Nah, satu
satu lagi. Betul. Jangan kemakan murah. Jangan kemakan murah. Kalau menurut gua, Nanti cuma packingnya yang dipesan, barangnya enggak. Harga 2.000 memang. tapi aku ada lihat artikel. Dia beli masker. Harganya 2.000 perak. Belinya satu. Dikirim selembar. Selembar satu amplop, ya udah maskernya sebiji. Marah-marah dong. Kenapa saya pikir harganya murah ini satu kotak, dikiranya 2.000 itu satu kotak. Aku juga ada tuh. Pentol. Cuma Pentol. satu dia pesan 200 perak entah berapa gitu. Yang terkirim cuma sebiji. Iya sebiji. Ya kira satu kotak kan. Dikira satu kotak. Udahlah. Satu piece memang satu piece. Aduh. Tapi kan Aduh. itu salah pembeli. Tapi Salah kalau pembeli, misalnya di satu sisi yang tokonya yang salah, gimana Jo? Sekarang itu. Kalau oke gini sih, ya itu kembali lagi ya, kita jadi pembeli kan harus cerdas juga. Karena aku nggak bisa juga bilang pembeli itu salah, betul juga. Nggak mungkin juga toko online-nya juga selalu benar. Pelaku usaha yang di toko online-nya ya kan Tapi mungkin kan juga bisa dicek dulu tuh pasti yang- pasti online shopnya gitu kan. Online shopnya tuh bisa dihubungi ya. dihubungin barangnya itu per piece, per item, Betul. atau gimana kan gitu, per box. Yang jelas sih lebih teliti aja. Kalau aku bilang ya, apalagi kok sistem kita nih belanja sekarang yang udah lebih enak tuh dari jempol aja. Pakai HP segala macam. Kok kau sendiri? Tapi Belanja? aku sendiri sih baik lagi masih belum percaya sama yang belanja online. Oh iya. Iya. Kok orang yang nggak percaya Nggak belanja tahu. online? Karena size mungkin agak susah kan. M-nya Oh. dia nggak tahu sama M-nya kita gimana. Kalau untuk baju, untuk celana lagi lebih ini lagi kan. Nggak Jadi sesuai, mungkin nggak aku sesuai kan ya? kalau untuk barang-barang yang kepake di tubuh lebih milih beli langsung sih. Iya langsung aja sih. Oh gitu ya. Kalau Bisa Bang Oji? ngetes ya. Ya, Ah, bisa langsung langsung dites. dites. Kalau Bang Oji? Kalau aku pakaian sih memang nggak pernah beli online. Ya sama sih. Ah. Ya. Kecuali dia kayak barang-barang camping juga kebanyakan online Online, ya. sih. Ya sih. Itu aja. Oke. Next, berita berikutnya. Aku nggak ditanya. Gak usah. Next. Aku biasa. Gak usah. Gak penting. Next, berita berikutnya. Next, karena kita nih lagi camping kan. Ah, Kemarin aku dengar di 2 warna ya bang ya. Ada yang tersesat tuh bang. Gimana itu ceritanya kok bisa Oh, iya. tersesat Tuh. ya bang? Kemarin memang sempat ini beritanya. dengar, Beritanya sebelah sini. sempat Editor. dengar ada 6 orang ya, kalau nggak salah 6 orang, 5 murid sama 1 guru. Sekolah Pak. Oh, itu Ada sekolah. Nah, karena mereka habis ujian, mereka piknik gitu, bikin liburan. Nah, yang bodohnya lagi, aku dapat info itu mereka tuh pakai GPS, pakai Google Map. Nah, sementara itu masuk hutan loh. Gitu. Sementara kadang kita di kota aja kadang bisa kesasar Bisa pakai Google kesasar Map, pakai Google apalagi Map. di hutan gitu. Dapat infonya kemarin itu sore baru ditemukan, kalau nggak salah 1 kilometer sebelum ke air terjun 2 warna. Udah Oh dekat. iya. Udah Dekat dekat. juga. Dan itu yang nyari siapa? Kemarin itu dapat info Basarnas Basarnas. langsung turun, ada 1 tim. Berarti besar lah itu ya kasusnya. Nggak terlalu, karena kan yang turun juga 1 tim cuma paling 5-6 orang. Enggak, itu taunya mereka hilang, berarti mereka ngasih info gitu, kami Nah. tersesat gitu. Ada 1 handphone yang dapat sinyal, Oke. dia ngasih kabar ke abangnya di Medan, Oke. bilang kalau kami ini kesasar. Jadi abangnya itu ngelapor ke Basarnas. Tapi 2 warna itu emang boleh legal ke situ Bang. Ah, Boleh sebenarnya kita kan masuk ke situ. Nah, Dua warna kan belum legal. kalau untuk saat ini 2 warna itu sebenarnya udah ditutup untuk umum. Jadi mereka itu ilegal. Oke. Bukan Aku pengen bahas yang lucunya sini. Kenapa Anda ke atas gunung pakai GPS? Sudah tahu di gunung tidak ada sinyal. sebenarnya dia nggak mesti pakai. Sinyal nggak ada, tracknya pun nggak Iya. tahu gimana. Di mana? Atau Enggak, masalah. mobil yang maps tuh yang lewat Iya, hutan. nggak ada loh, Belum nggak ada, belum belum ada ada dia. kamera-kamera Oh, gini kan iya di kan? atas masuk Iya kan? hutan. Nggak, belum ada. Kecuali dia pakai aplikasi, ada aplikasi dia sekarang ada aplikasi untuk navigasi. Navigasi kalau kita Khusus untuk alam. navigasi udah ada yang aplikasi di handphone. Tapi kalau dia memang basicnya dia pencinta alam, dididik, pasti mereka udah pendidikan dasarnya itu ada namanya navigasi darat. Oh gitu. Jadi ada
peta suatu wilayahnya mau yang dituju, itu diukur derajatnya berapa, arah jalannya pakai kemana. derajat. Pakai derajat. Enggak kayak berapa ratus meter belok kiri gitu. Enggak. Waduh. Waduh. Ya mungkin yang 2 warna tadi kayak gitu. Wow. Makanya sudah saya katakan, kan sama aja kayak kita pakai Google Map terkadang ya. Ini perempuan ya, maaf ya, tapi kebanyakan teman-teman aku yang perempuan paling nggak bisa baca Google Map. Jangankan di hutan, di kota aja susah loh, bisa terkadang kesasar, apalagi di hutan. Tapi tipsnya, sarannya kalau Kalau misalnya aku sih nyarannya ya memang nggak boleh pakai Google Map sih dalam hutan. Gitu. ke hutan. Sarannya apa, Bang? Kalau misalnya mau ke hutan gitu. Berarti lebih ke manual Lebih lagi bagus, gitu. lebih bagus lebih manual didasari sih pendidikan dasarnya itu kayak navigasi darat ataupun kalau udah karena zaman udah semakin canggih itu kan ada alat navigasi. Jadi dia macam GPS juga gitu. Oke. Kita titik kita di mana, tujuan kita kemana. Jadi kita misalnya kayak tujuan warna, kita ngejum sampai oh ini loh titiknya tujuan warna, kita titik tagging, yaudah kita jalan walaupun kita nggak ada sinyal. Mungkin kalau pakai berarti offline GPS, Offline GPS, gitu ya? GPS kayak Garmin atau apa gitu, dia walaupun nggak ada sinyal kayak sinyal satelit. Satelit. Suntu gitu ya. Tahu, Kayak tahu, Suntu. tahu. Yang jelas jangan pakai Google Map juga. Jangan pakai Google Map. Atau juga. enggak yang pemula-pemula kayak aku nih bagusnya pakai guide aja lah ya, Bang. Ya, lebih lebih aman. lebih Lebih baiknya aman. lagi pakai pemandu Pakai pemandu. ataupun guide. Ya. Lebih Kayak, Bang, aman. bisa jadi guide. Kalau misalnya diminta orang. Ah, kalau misalnya minta orang. Tergantung. Tapi yang legal ya. Tergantung. Untuk saat ini kan dua warna ini udah memang nggak dibuka untuk umum lagi. Nggak boleh buka untuk umum. Yang boleh, Bang? Ya kalau untuk part wisata yang lainnya bisa. Masih bisa lah ya kan. Hubungi aja kita. Bisa. Buat di kolom komentar, weh, kami butuh guide. Kami siap mengirimkan Bang Oji. Siap ya? Siap aja dong. Siap aja. Kita kirimkan Bang Oji aja suruh kirim. Cuman Oji aja, Oji Oh, aja. iya, maksudnya kita kan ada per orang. Kita kan Kalau per mau orang. pergi, ada yang mau tuang masak, ada yang Ada. mau cakap. Cakap, Ada yang mau buat dokumentasi, kita Buat semua dokumentasi, kita Palu punya gak ada. ada. Kita punya ada. Palu mau Kita gua punya. ada. Mantap. Mau Next, berita mau naik berikutnya. gunung, bisa. Mau naik gunung ada. Mau camping juga bisa. Pantai, laut, hopping pulau. Kita nanti dibuat promosi pula. Oke, next. John. Berita berikutnya. Apalagi John? Berita berikutnya ini John, gara-gara tadi orang belanja mudik ya kan lebaran, Oh iya. kemarin mudik suruh putar balik John. Oh iya. Mana itu tanggapan kalian, bagus atau enggak sih? Silakan. Kalau aku sih bagus juga biar nggak terlalu Covid kasihan ya. kan. Orang tua di kampung tiba-tiba bawa di sini ngapain kan, bawa Covid itu ke sana. Oke. Menurut kalian lah John, kayak mana? Ya, Ini agak berat nih. agak berat nih. Tapi Soalnya- aku punya cerita lucu nih. coba. Kampung aku tuh kan di Brastagi, John. Ah. Jadi kan pemerintah ngelarang mudik nih. Tapi kalau wisata boleh. Hmm. Jadi kemarin ya ini nggak tahu nakal atau apa, emang nggak tahu. Kita pergi dari Medan ada 3 pos polisi yang razia dilewatin. gitu, satgas lah ngelewatin. Kalau kita bilang kita mudik nggak boleh John. Tapi kalau kita bilang kita nginap di hotel di Brastagi, itu boleh lewat. Jadi emang kemarin sih nginapnya di hotel. Di Brastagi. Di Brastagi di hotel. Nah, di hotel. Tapi kan kampungku Brastagi tuh John. Ya Jadi pulang kampung lah sekalian. Ah, Ya, sekalian lah. Nah, itu namanya pulang kampung atau wisata tuh John? Susah. Rangkap itu. Susah. Berangkap sih. Rangkap lah. Karena bener juga sih. Kita Berwisata sekalian pulang kampung. Berwisata boleh. Tapi pulang kampung nggak boleh. Tapi kalau bisa kampungnya di tempat wisata, Nah. apa juga? Ayo. Tadi ngerangkap jadinya. Rangkap kan jadinya. Berarti nggak adil dong. Nggak adil sih. Kalau aku bilang sih nggak adil. Tapi ditunjukin tuh gimana ah, sih? bukti booking hotelnya. Enggak Nggak ada. Oh dia tinggal bilang aja aku nginap di hotel ini gitu. berarti bebas aja gitu. Iya. Nggak, maksudnya kalau misalnya ada beberapa nih kayak yang ke Aceh, kan yang dekat-dekat dari kita yang Sumatera, ke Aceh, ke Padang. Kalau Brastagi, ya itulah kayak tadi ya dibatasi Mudik juga. lokal lah. Mudik lokal. Tapi memang ada kayak, nih beritanya nanti nih di sini. Beritanya memang kayak Sumut itu kayak lockdown untuk apa namanya, untuk pulang kampung lokal aja yang boleh gitu. Ke Pakam, Deli Serdang itu boleh ya. Ke Deli Serdang, yang dari Medan ke Deli Serdang itu boleh. Tapi memang kasihan juga teman-teman kita yang memang istilahnya kampungnya itu jauh, ya kan, nggak bisa pulang juga. Apalagi kemarin situasinya kan Lebaran. Tapi kita nggak boleh patah semangat juga.
kita tetap masih bisa berhubungan dengan mereka kan pakai video call. Iya, Kan teknologi kan dah. bisa Ya, silaturahmi karena kan kita memang harus mawas diri nih. Kita lagi masih di pandemi kan. Covid itu masih ada, kita juga harus jaga-jaga. Kita nggak boleh juga bawa virus ini ke kampung. Itu sih mungkin. Iya, kasihan kan orang Iya. tua di kampung sana. Iya sih John, kasihan. Tapi satu sisi John, kalau misalnya tahun ini oke lah kita nggak pergi, Nggak kita pulang, ketemu, nggak nggak ketemu gitu. Tahun depan belum tentu orang Nggak kalau tahu. kita ketemuin tuh Betul. ada John. Masih ada. Betul, itu juga dilema tuh. Itu segala dilema Itu tuh. udah nggak bisa cakap lagi lah, John. Nggak bisa kasih Oke lah, komentar kalau tuh, gitu dah. next Itu kan dah. aja John. Next kan. Udah lah, nggak jelas pun berita kok berat. Jadi awak mau ngelucu pun susah. Iya. Inilah kita cerita pengalaman aja lah, cerita pengalaman. Bang Oji ini kan kita Lagi di alam nih. kemarin lagi di alam kan. Kita mampir kemari karena Bang Oji satu malam di sini. Udah nginap di sini kan, udah mau nginap. Pas itu kita diundangnya kita kemari, kita cuma bawa logistik. Apa sih Bang Ji yang buat abang suka alam itu? Apa ya? Untuk nyari ketenangan tuh memang asik sih di alam. Jadi kayak kita hari-hari udah bekerja capek, jadi kan bikin refresh otak aja gitu, tenang. Tenang dari permasalahan ibu Permasalahan, kota, dari iya. kota gitu Pak. Bukan dari masalah keuangan, Bukan dari masalah masalah percintaan keuangan. gitu ya. Tapi kalau buat yang galau-galau bisa juga. Bisa ya? Iya. Bisa ya? Nggak makin memperkeruh keadaan begini. Nggak, karena kita sendiri nih merenung gitu kan. Tapi nggak Banyak juga. merenung, nggak ya? Karena kita kan kondisinya kan di alam di hutan. Ya. Jadi kita nggak boleh ngosongi pikiran juga. Oh gitu. Gitu. Bahaya, Bahaya juga gitu. Yang ngeri-ngeri ya, yang Nah, ngeri-ngeri ya. karena kan ya namanya kita di alam, di hutan, kita kan nggak tahu tuh yang mistis-mistisnya atau gimana kan kita nggak tahu. Pengalaman terkhusus kalau yang mistis-mistis itu ada? Banyak sih sebenarnya. Kalau yang mistis-mistis itu pasti ada. Pasti ada. Tapi ya percaya atau enggaknya balik ke pribadi masing-masing. Sering ada atau Adalah beberapa kali ada. tapi abang emang sering nge-camp sendiri gitu? Sering? Ya kadang lagi pingin sendiri-sendiri, kadang ada sama kawan-kawan, Kawan-kawan sih. berdua, bertiga. Pernah abang sendiri kan? Pernah lah. Ini tadi malam ada sendiri di sini. Oh Iya, iya, lu sendiri. soalnya ada kawan aku bang, dia main camp sendiri nih kan bang. Tiba-tiba dia cakap sendiri, aku pengen nge-camp sendiri. Tiba-tiba, yuk, camping yuk. Padahal dia kan Dong. pengen sendiri ya kan? Pengen sendiri Tapi ya. dia ngajak. Tapi gak ada orang. Kan ada gitu kan, Siapa Bang. itu ya? Iya, Siapa iya. orangnya ya? Ada kawan aku sana John. Ya nggak usah di zoom lah kameranya, nggak usah di zoom. Kamera nggak usah di zoom, tolong. Pengalaman Arah sana, bang arah paling sana. menarik nge-camp di mana bang? Ke alam itu bang, pengalaman yang paling Banyak sih, Wan. Kalau camping di Sumatera Utara aja lah, udah banyak lah gitu kan. Oh ya, abang apa ya? Sampai Kalau keluar di Jawa, di Jawa juga. Jawa itu kurasa paling asik di Ranukumbolo itu di Gunung Semeru, Gunung Semeru. Jawa Timur. Itu tempatnya keren habis lah, keren kali lah gitu. ada apa aja yang bang? Selain gunung? Kemarin itu memang targetnya itu memang kemarin mau naik ke Semeru. Ya udah ngecamp di Ranukumbolonya, naik ke puncak, turun, ngecamp lagi satu malam di Ranukumbolonya. Karena kebetulan bawa keponaan, ditanya kan mau kemana, mumpung lagi di Jawa, aku tawari pilih ke Malang atau ke Jogja. Dia pilihnya ke Jogja. Ya udah, aku ngubungin temen aku yang di Jogja. Ya udah tinggal bawa keponaan jalan-jalan aja keliling-keliling Jogja. Mantap. Langsung di sana ya. Ya mantap, kalau di sana mantap. Keren lu. Ada danaunya juga? Kalau danau, yang di Ranukumbolo itu danau. Jadi danaunya itu kalau nggak salah di ketinggian 2100 atau 2000-an. Tinggiannya di MDPL 2000-an. Jadi kalau kita jalan itu dari pos kurang lebih 4 jaman lah. 4-5 jam jalan-jalan santai sampailah ke danau itu. Danau itu. Cerita danau emang mau ke danau ah? Pengen juga ke danau. Ah, kita danau Toba aja Iya. lah. Ya, Iya, Danau kita Toba lebih aja. besar. Nggak usah jauh-jauh lah dulu. Ke Danau Toba Naik kita mobil tes. langsung nyampe. Langsung sampai. Ini ke danaunya harus jalan-jalan. Jalan kaki. Jalan kaki Berapa? lagi. Jalan kaki. Lama bang? Itu lah sekitar 4 atau 5 jam. 4-5 jam. 4-5 jam. Bagi pemula-pemula itu aman bang. Untuk pemula itu aman menuju ke situ. Kalau ya setidaknya harus didampingin lah sama yang Iya. udah berpengalaman atau guide ataupun di sana porter-porternya gitu. Tapi basic untuk nge-camp kayak gitu bang perlu nggak basic olahraga yang jalan lari itu untuk Kalau Basic dasar lah, basic dasar. memang dia targetnya naik gunung di atas 3000-an atau 2000-an lah.
Rata-rata 2000-an sih kan. Pasti wajib sih, seminggu atau 2 minggu wajib olahraga dulu lah, lari, jalan. Kita tes. Ini kan masih kecil. Masih kecil lah. Tapi capek juga. Capek loh, tapi nanti kalian tengoklah video kami jalan-jalan. Capek kali kami. Capek ya. Capek aja. Ini masih dekat lah. Masih dekat sih. Masih Tapi hitungan capek. menit. Iya. Berapa hitungan Apalagi jam. kan kami kan tipikal yang masih pemula-pemula ya, Wak, ya. Iya, Kita pemula. masih pemula-pemula. Oke, ini udah 19 menit cakap-cakap. Mau lanjut? Kayaknya kan agak mendung juga. Agak mendung ya. Mending kita Close aja ya. Kita close aja ya. lah. Daripada Udah hujan 20 menit. Cukuplah 20 menit cakap-cakap podcast. Nggak ada arah, nggak ada apa-apa. Ini namanya cakap-cakap. Cakap-cakap aja. Cakap-cakap. Ini Cakap-cakap. cakap. Cakap-cakap nggak penting. Cakap, Apa? cakap ngelantur. Cakap ngelantur. Bisa. Bisa. Asal jangan banyak cakap aja Iya. ya. Karena sebelumnya kita podcast kan sama James Sanger. James Sanger. James Sanger. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian cek dulu. Nih sebelah sini nanti ditaruh. Ini cakap podcast kayak gini lebih ke kayak kita sharing santai aja sih ya. Kita nanti kalau misalnya ada berita viral kita bahas, kemudian kita juga cerita soal pengalaman kita. Kalau misalnya kalian pengen tahu tentang kami juga, kalian bisa buat di kolom komentar. Itu aja sih. Atau yang ngerti masalah yang kami bahas di viral tadi boleh Ya, di komen boleh. juga. Kami juga pengen dengar dan tahu juga pendapat kalian kan. Iya. Gitu. Atau ada saran tempat wisata yang perlu kami kunjungi. Untuk kami Rekomendasi tempat. Bisa tuh, bisa. Atau yang mau pakai guide tadi lah. jangan lupa ya. Jangan lupa kalau misal ini kayaknya keuangan agak sekarat, Bisa hubungi langsung. bisa hubungi langsung Di ke DM. Wajon ID dong. Wajon ID dong Instagram. Instagramnya di Wajon Silakan ID. di DM. Ya, langsung DM aja. Adminnya 24 jam, nggak pakai tidur. Oke, itu aja. Makasih semuanya udah nonton. Bye-bye. Oke, bye-bye. Bye.